3 hari lagi, Timnas U23 akan berhadapan dengan Guinea dalam play-off perebutan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Bagaimana kans mereka? Ada satu negara lagi, satu timnas lagi yang harus dilewati. Dikalahkan oleh timnas U23 kita kalau timnas U23 ingin sekali mewujudkan mimpinya bisa bermain di ajang Olimpiade Paris 2024. Tidak lain, tidak bukan, hanya satu-satunya cara terakhir, yaitu mengalahkan Guinea. Duelnya akan berlangsung ya sekitar 3 hari lagi, karena Kamis pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, duel ini akan digelar. Duelnya juga berlangsung secara tertutup, ini juga mengundang pertanyaan. Ada apa dengan FIFA? Seperti judul yang kami buat pada malam hari ini. Untuk bisa menjelaskan kepada kita, termasuk juga memandang peta kekuatan dari kedua negara, baik Indonesia ataupun juga Guinea, U23, sudah hadir di samping saya seorang legenda tim nasional yang luar biasa sekali pengalamannya memperkuat tim nasional Indonesia, Bang Ruli Nere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ruli Nere. Selamat malam. Baik, selain Bang Ruli Nere, kita juga kedatangan, ini menemani saya dari kemarin pada saat kita mengulas mengenai masalah Piala Asia U23, Bung Hadimen Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hadimen. Putri, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, walaupun kemarin juga sempat terluka ketika timnas kita kalah, tapi kita sudah harus lupakan itu, move on dong. Tapi kemarin sempat nonton, Bang Hadimen, nonton. Pada saat perebutan tempat ketiga. Nonton. Iya. Full time. Bang Ruli juga menyaksikan penampilan pasukan U23 berhadapan dengan Irak kemarin? Saya tidak nonton, pas saya lagi di luar kota. Oke. Ya. Ya, tapi kalau kemarin melihat pola permainan, gaya permainan ditampilkan begitu kan, banyak sekali kesalahan-kesalahan sendiri, kerap kehilangan bola, gagal mengantisipasi sehingga terjadinya gol dari Irak. Masih menjanjikan nggak sih timnas kita ketika berhadapan dengan pasukan dari Guinea ini, Bung Hadimen? Putri, duel dua tim dari dua benua ini, Afrika versus wakil dari Asia, di tempat yang netral, di benua lain, ini adalah titik terakhir dari perjalanan panjang skuad Indonesia untuk bisa tiba di Olimpiade, untuk merebut tiket ke-16, tiket terakhir. Setelah kita memainkan 6 partai dalam interval 16 hari di Piala Asia. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Guinea di pentas Piala Afrika Under 23. Dan laga ini dinyatakan tertutup. Betul. Tanpa penonton. Betul. Tetapi saya melihat tidak ada pun statement dari FIFA, ini laga pasti tertutup. Kenapa? Clairefontaine ini tempatnya jauh, tersudut sekali. Ini Clairefontaine ada di sebuah lembah yang luasnya 56 hektar, yang jaraknya 50 km dari Paris. Butuh waktu 1,5 jam perjalanan. Jadi siapa yang mau nonton? Jadi keputusan FIFA seperti ini menggelar pertandingan tertutup tidak aneh menurut Bung Hadimen? Tidak aneh, tetapi memang perlu ada statement dari FIFA. Karena apa? Belajar dari euforia masyarakat Indonesia di Qatar yang wow banget, puluhan ribu hadir di stadion, dan belajar dari bagaimana Indonesia hari ini tiba di Paris, disambut juga oleh ratusan diaspora Indonesia di Prancis. Jadi mereka mencoba meminimais bagaimana ini partai tidak boleh disaksikan oleh penonton biasa. Tetapi kalau dari skuad dari kubu kedua tim, dibenarkan berada di Clairefontaine. Betul. Nah. Anda melihat ada sesuatu, entah sesuatu yang direncanakan mengenai hal ini, mencegah para supporter untuk datang atau supporter Indonesia? Ada unsur ke arah sana? Ya pasti. Tetapi untuk masuk ke areal Clairefontaine itu juga butuh sesuatu yang sangat ketat. Putri, Clairefontaine satu dari 5 akademi terbaik di jagat raya. Selain Aspire Academy, Borussia Dortmund, La Masia di Barcelona, atau De Tucum di Ajax di Amsterdam, dan Clairefontaine juga sama dengan pengamanan yang super ketat. Ini komplek bagus. Ya, punya sederet lapangan sepak bola, punya hotel, punya gedung pertemuan, punya gedung kebugaran. Ini bagus sekali. So, yang masuk ke situ benar-benar orang-orang yang terundang, terpilih. Ini markas juga menjadi markasnya tim nasional Prancis. Untuk apa? Untuk medium Euro bulan Juni di Jerman. So, memang Clairefontaine ini benar-benar terprotek dengan maksimal. Nah, itu sebabnya
kenapa kemudian duel wakil Asia yang namanya Indonesia versus duel wakil Afrika yang namanya Guinea. Sama-sama peringkat keempat dalam medium turnamen masing-masing. Betul. Memperebutkan tiket penting lewat sebuah single match, partai tunggal, 9 Mei nanti, ini benar-benar harus total pengamanannya. Itu sebabnya. Dan kita paham, semua pihak yang berada di kedua kubu mesti total, mesti habis-habisan. Iya, iya. Laga yang hebat nanti. Betul, tapi sayangnya para supporter kita nggak bisa total mendukung karena nggak bisa datang. Tapi bisa nonton live. Bisa nonton live, betul sekali. Di aplikasi FIFA, di situs FIFA bisa diberikan keterangannya begitu. Tapi menurut Bang Ruli, wajarkah hal ini tidak mendatangkan supporter, digelar tertutup, tidak ada yang bisa nonton, padahal ini partai penting penentuan dari antara dua negara ini? Kalau menurut hemat saya, pengalaman saya selama bermain bola belum pernah kejadian seperti ini. Karena kita tahu sepak bola di Indonesia bisa bergairah itu karena ada supporter. Iya. Apalagi dengan timnas sekarang mempunyai punya kualitas buat saya bagus, semangatnya. Ini memberikan support yang sangat luar biasa untuk supporter kita. Jangan bermain di Qatar, di Perancis pun mereka pun datang. Jadi berarti ini adalah suatu suatu motivasi untuk pemain-pemain kita. Jadi kalau ada supporter datang itu memberikan semangat yang luar biasa. Iya, kalau kemudian mereka nggak datang, para supporter nggak datang, bagaimana pengaruhnya kepada pemain? Bang Ruli kan sebagai mantan pemain mungkin bisa menjelaskan, ada di sebuah pertandingan yang betul-betul penting, tapi sepi, tidak ada teriakan, tidak ada suara-suara dukungan dari para supporter. Seperti apa rasanya? Ya. Saya kira sekarang kan mereka udah sebagai pemain profesional, ya mereka juga pasti udah tahu sebelumnya main di tempat tertutup, tapi pasti mereka ini punya motivasi juga. Baik. Karena kita lihat saat ini pemerintah juga support dari presiden, begitupun ketua umum Pak Erick Thohir, ya pasti dia juga datang, ini udah memberikan support yang luar biasa. Dan juga pasti ada anak-anak kan punya HP, pasti ada komunikasi dengan orang tua, orang-orang yang mereka cintai. Ini yang memberikan semangat yang luar biasa. Baik, cukup support seperti itu. Tidak terlalu berpengaruh, tidak ada datang para supporter dengan segala macam keriuhan dan keramaiannya? Ya, kalau pengaruh pasti berpengaruh. Karena apa? Mereka butuh ambience, mereka butuh aura di dalam stadion yang penuh dengan yel-yel yang memompa motivasi mereka bermain. Tetapi karena ini keharusan, rule is rule, karena ada kesepakatan dari FIFA, ada titah juga dari FIFA, mau tidak mau mereka tampil dalam sebuah partai yang sunyi senyap. Betul. Sebutlah seperti itu. Dan di balik keheningan di dalam stadion, di komplek Clairefontaine, tetapi di situ ada totalitas yang luar biasa. Ini last match dari perjalanan panjang hampir 1,5 bulan. Anak-anak Indonesia berkumpul, tidak pernah kembali ke skuadnya masing-masing, dan mereka mencoba mencatatkan sejarah, dapat tiket ke Olimpiade. Ini kali kedua, tapi buat saya ini kali pertama lewat sebuah proses yang benar-benar teruji, yang lewat sebuah sederet pertandingan yang panjang, melelahkan. Dan kalau mereka Garuda Muda Indonesia Under-23 bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris, ini adalah reputasi yang wow. Bayangkan dalam usia 20 tahunan, 21, 19, 22 tahun, mereka menjadi Olimpian pun. Olimpian. Untuk ini untuk merah putih, untuk Indonesia, untuk kontingen Indonesia. Dan ini kebanggaan. Ini prestasi yang luar biasa. Baik. Dan kalau kita lolos dari hadangan Guinea, kita tiba di Olimpiade Paris. Artinya kita akan tiba di Olimpiade Paris lewat Paris.
lewat Claire Fontaine. Ya, ini menarik Bu Harima. Nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi. Saya jadi penasaran, Bang Ruli, apa sebenarnya yang ada di benak, di hati, di kepala para pemain ketika kemudian melangkah menuju pertandingan maha penting seperti ini. Tiket untuk bisa bermain di Olimpiade, tiket untuk mewujudkan mimpi, mencetak sejarah. Mungkin Bang Ruli nanti setelah jeda bisa bercerita, apa kira-kira yang dirasakan seorang pemain juga melakoni laga yang betul-betul penting seperti ini. Nanti kita lanjutkan ceritanya dan juga kisah dari Bang Ruli Nere, sambil nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan dari Gini sampai ke playoff ini. Perebutan tiket Olimpiade dan berhadapan dengan Indonesia, tentunya bagaimana kiprah mereka melewati Piala Afrika 2024 sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lihat bagaimana perjalanan dari timnas Gini U23 sampai kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan playoff. Nah, ini adalah babak grup Piala Afrika U23. Di grup ini atau di fase grup ini di ajang Piala Afrika U23, Gini ini satu grup dengan Maroko, kemudian Kongo dan juga Ghana. Anda bisa lihat bagaimana Gini mengalahkan Maroko tadi, kemudian juga catatan lainnya. Nah, semifinal Piala Afrika U23, Gini berhadapan dengan Mesir tapi kalah, dan perebutan peringkat 3 Piala Afrika adalah Mali berhadapan dengan Gini. Skornya di waktu normal, extra time, skor kacamata, kemudian mereka adu penalti. 4-3 kemenangan adu penalti Mali berhadapan dengan Gini. Baik. Bagaimana kemudian dengan perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23? Jadi ajang piala di konfederasi masing-masing. Gini merupakan konfederasi Afrika, sementara Indonesia masuk konfederasi Asia. Berhadapan dengan Qatar selaku tuan rumah, kalah 0-2, kemudian juga berhasil mengalahkan Australia 1-0, kemudian juga Yordania menjadi bulan-bulanan Indonesia pada saat itu dengan kemenangan besar 4-1 Indonesia atas Yordania. Kemudian inilah laga dramatis, laga yang begitu menguras pikiran, menguras emosi dan tenaga. Berakhir imbang 2-2 waktu normal dan juga extra time, adu penalti menjadi kesempatan untuk menentukan pemenang. Dan pada saat berikutnya yaitu semifinal, harus menyerah 0-2 di tangan Uzbekistan. Dan di pertandingan terakhir perebutan peringkat 3 Piala Asia, Irak menjadi lawan dari Indonesia dan mengalahkan Indonesia 2-1. Gol dari top scorer mereka menjadi salah satu gol yang membuat Indonesia terpuruk dan juga akhirnya tidak bisa mendapatkan tiket menuju Olimpiade secara otomatis. Kita tanya tadi, Bang Ruli, pada saat sebelum jeda, apa yang dirasakan oleh seorang pemain ketika kemudian melakoni laga seperti ini, laga hidup dan mati yang berarti begitu penting, Bang Ruli? Ya, saya kira ini laga penting sekali karena kita tahu ini adalah Olimpiade. Itu adalah kebanggaan untuk setiap pemain. Bukan pemain-pemain kita aja, tapi hampir seluruh pemain-pemain terbaik di dunia. Mereka sebelumnya tampil dulu di Olimpiade, seperti Maradona, Lionel Messi, itu bawa negaranya juara dulu baru bisa tampil di tim senior. Jadi untuk pemain-pemain kita, saya kira ini adalah suatu kesempatan, karena kans masih ada, karena kita menghadapi tim dunia juga, sama-sama tidak tahu kekuatan masing-masing. Ini adalah kesempatan pertama. Mereka bisa tampil dengan maksimal, punya kesempatan menurut saya, karena waktu untuk mereka bisa lebih banyak, karena dari Qatar ke Paris tidak terlalu banyak waktu terbuang apabila dia berangkat dari Indonesia. Juga cuaca juga, saya kira mereka bisa adaptasi karena dari Qatar langsung ke Paris. Jadi ini bisa sangat menguntungkan sekali, asal pemain-pemain kita ini tampil dengan spirit yang tinggi, seperti menghadapi Australia, Jordania Korea, juga dan juga Korea Selatan begitu ya. Bang Ruli, ada satu kebijakan yang diterapkan oleh Coach Sinteyong. Nah, ini karena sangat menarik dan saya rasa yang bisa bercerita ataupun juga memberikan pandangan adalah seorang mantan pemain. Jadi Coach Sinteyong ini kemudian memberikan 2-3 hari libur setelah pertandingan melawan Irak kemarin selesai, tidak melibatkan para pemain ini dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan sepak bola, Masa Rika free full begitu, karena dikatakan oleh Coach Sinteyong setelah 2-3 hari ini kemudian tidak bersentuhan dengan bola, nantinya mereka di hari-hari berikutnya akan bersentuhan kembali dengan taktik, strategi dan sebagainya. Manfaatnya apa seperti ini? Apa yang coba direncanakan pelatih? Ya, ini menurut saya sangat bagus sekali. Karena mereka fisik dan psikis ini udah terkuras. Jadi mereka betul-betul selama ini
terkuras baik tenaganya. Jadi ini kesempatan buat mereka jangan lihat bola. Ya, cara untuk mengusir jenuh. Oke, iya, kebosanan seperti itu ya, kejenuhan itu bisa menjadi sesuatu hal yang membuat recovery terhambat, hal-hal seperti itu, kejenuhan dan sebagainya, Bang Hardiman. Pasti. Bayangkan kita beredar 6 pertandingan hanya dalam interval waktu 16 hari. Setiap 3 hari kita main dan semuanya partai yang panas, partai yang tensinya tinggi. Betul. Termasuk ketika kita mulai melawan Australia, Jordan, Korea Selatan, Uzbekistan dan terakhir Irak. Bayangkan, jadi stamina mereka terkuras, fokus mereka goyah. Itu sebabnya ketika pasca melawan Irak, Sintayong melahirkan satu sikap, pemain tidak boleh berurusan dengan bola kaki. Mereka harus istirahat full 3 hari. Ini bagus. Yang jadi pertanyaan buat saya sekarang, hari apa kita landing di Paris? Apakah hari Minggu kemarin atau hari ini? Itu sangat penting. Itu penting. Artinya jika hari ini, berarti mulai hari ini kita mulai bersiap untuk sederet latihan yang sudah disiapkan. Apakah itu di kota Paris atau dekat dengan Clairefontaine? Dan biasanya untuk masuk ke Clairefontaine itu -2 sebelum hari H, sebelum berarti hari Kamis. Selasa lah ya, berarti ya kalau Kamis tanding ya. Betul. Kalau kita latihan hari ini, itu berarti latihannya adalah di kota Paris. Saya nggak peduli di kota mana, di lapangan mana, tetapi mulai hari ini kita mulai membangun kembali konsentrasi untuk game hari Kamis. Di mana di situ kita mesti total, mesti habis-habisan. Ini peluang terakhir yang harus dimaksimalkan oleh kawan-kawan, oleh Marcelino dan koleganya. Betul. Mbak Ruli, Kamis malam kan ini pertandingan terakhir berhadapan dengan Irak. Kemudian hari ini kabarnya Senin ini latihan pertama dilakukan oleh Timnas U23. Masa recovery yang cukup dan juga bagaimana dengan aklimatisasi yang dibutuhkan para pemain? Ya saya kira punya waktu yang cukup. Karena pemain-pemain ini kan sudah mengikuti Piala Asia, sudah teruji fisiknya, mentalnya, dan mereka dikasih waktu juga tidak terlalu lama. Ini kan juga buat anak-anak ini sangat bagus sekali. Kalau terlalu lama juga kurang bagus, terlalu dikit juga kurang bagus. Tapi ini waktu terlalu lama longgarnya, liburnya begitu. Apa dampaknya atau efeknya, Mbak Ruli? Konsentrasi anak-anak tetap terjaga. Ini menurut saya. Baik. Nah, ini bisa mendapatkan tiket Olimpiade mungkin bisa menjadi 2. Bisa menjadi sebuah motivasi atau malah bisa menjadi beban yang membuat para pemain terbebani, Bung Hardiman? Saya pikir dengan usia yang muda seperti ini, 22 tahun rata-rata, dan beban untuk tiba di Olympic Game di Paris, Olimpiade musim panas, lewat game yang juga digelar di Paris, sebutan seperti itu, mereka setelah melewati sederet hari libur, ya masa recovery lebih kurang 2-3 hari, ini harusnya bisa memompa mereka untuk fokus, untuk total, untuk konsentrasi, dan juga tetap bermain dengan rileks. Satu yang juga penting adalah stamina, ini harus terjaga. Saya pikir dengan masa recovery lebih kurang 2-3 hari, ini sangat cukup buat Sintayong. Tapi cukup nggak masa-masa itu untuk bisa mengembalikan menuju peaknya? Cukup, tidak cukup, harus cukup. Jangan-jangan kemarin tuh saat berhadapan dengan Korea Selatan adalah peaknya, tapi setelah itu semakin lama semakin menurun begitu kan? Nah, bagaimana mengembalikan grafik ini lagi cukup waktu segitu ya? Grafisnya seharusnya bisa menaik ketika mereka 3 hari tanpa latihan, tanpa bola. Harusnya jika hari ini mulai latihan, ini saatnya buat menaikkan grafis itu lagi. Dengan klimaksnya adalah hari Kamis pada saat game melawan Guinea nantinya. Baik. Mbak Ruli nanti mungkin juga punya pandangan mengenai hal ini, mungkin bisa cerita lebih lanjut kepada kita, termasuk juga soal pengalamannya, apakah Bang Ruli juga pernah bertemu dengan Guinea. Nanti kita akan cari tahu jawabannya dan kita akan bedah bagaimana peta kekuatan kedua negara, termasuk kami juga mencoba untuk menghubungi Pak Sumarji yang saat ini juga tiba di Perancis bersama dengan Timnas. Apa agenda Timnas, bagaimana kondisi fisik psikis mereka, nanti kita akan cari tahu, tapi setelah jeda kami segera kembali.
Pemirsa, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya kita sudah lihat bagaimana perjalanan dari tim Gini di ajang Piala Afrika U23 dari fase grup kemudian menuju babak-babak selanjutnya, kemudian mengantarkan mereka ada di peringkat 4 konfederasi ataupun juga zona Afrika sehingga harus berhadapan dengan peringkat 4 yang ada di konfederasi Asia yaitu Indonesia. Gini versus Indonesia akan berlangsung pada Kamis 9 Mei mendatang sekitar 3 hari lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Melihat perjalanan mereka ada di satu grup bersama lawan-lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, Maroko, Kongo dan sebagainya, Bung Hardiman. Bahkan jauh sebelum mereka tiba di putaran final Piala Afrika dimainkan di negara Maroko, mereka di kualifikasi Putri, mereka menghadang Gabon. Dengan 1 kemenangan dan 1 imbang. Kemudian di putaran ketiga mereka menghajar Senegal. Ini bagus ini. Bagaimana jejak laga mereka sebelum tiba di Maroko. Di Maroko, di fase grup, mereka dikalahkan memang oleh tuan rumah Maroko 2-1. Tapi mereka menghajar Kongo dan imbang melawan Gabon. Inilah membuat mereka terbang ke semifinal. Di semifinal kalah melawan Mesir. Lalu di partai playoff melawan Mali mereka kalah. Tapi lewat drama adu penalti. Betul. Dan ini Putri, ini terjadi Piala Afrika pada Juli tahun lalu, 2023. Artinya apa? Mereka punya interval waktu yang sangat panjang untuk bisa menghadapi Indonesia U23. Baik. Sebentar lagi. Masa persiapan mereka panjang? Panjang sekali. Dan mereka sebulan terakhir, mereka bersiap di mana? Di Spanyol pun. Hebatnya apa? Kita bisa mencermati. Ada apa di balik ini ketika Gini menggantikan pelatihnya. Pelatih sekarang, Cisse, itu di drop menjadi asisten pelatih. Pelatih barunya adalah pelatih senior. Dari Gini senior. Hanya untuk menghadapi pertandingan 9 Mei ini. Indonesia. Kita bisa bayangkan bagaimana keseriusan mereka. Sangat serius. Namanya Kaba Diawara. Mantan pemain Arsenal. Mantan pemain Paris Saint-Germain. Dan ini adalah penjelasan yang eksplisit. Gini tidak main-main. Betul sekali. Mereka ingin tiba di Olimpiade. Itu dia. Gini tidak main-main. Tapi ada satu kekhawatiran juga ternyata yang disuarakan oleh Gini. Karena katanya kami ini melakoni pertandingan internasional berhadapan dengan Amerika. Terakhir adalah April. Begitu. Apakah ini waktunya yang cukup lama mereka sehingga kemudian tidak pemanasan kembali atau seperti apa melihatnya? Nah ini juga menarik karena apa? Karena atmosfer di dalam tim itu juga ditentukan bagaimana mereka bersiap dengan sederet pertandingan. Indonesia 6 game semuanya tempo tinggi, bagus. Dan lalu kita memilih untuk recovery 3 hari. Artinya apa? Aura kita, aura tim Indonesia itu adalah aura match. Mesti habis-habisan. Beda dengan Gini. Hampir setahun mereka tidak ada game. Artinya apa? Mereka tidak punya aura yang banget untuk menghadapi sebuah partai penting. Playoff Afrika versus Asia di Eropa. Ini saya pikir Bro Ruli juga bisa menjelaskan bagaimana aura yang hinggap dalam sebuah tim. Ini juga penting. Ya, bagaimana Bang Ruli? Kalau kita ini kan kemudian pertama di Dubai, TC Dubai berhadapan dengan siapapun yang saat itu dijadwalkan pada saat friendly match begitu kan uji coba. Kemudian langsung menuju Piala Asia, jadwalnya juga rapat, padat merayap. Langsung kemudian pertandingan ini. Nah, beda dengan Gini yang pertandingannya setelah Piala Afrika saat itu jeda lama, baru bertemu lagi berhadapan dengan tim internasional adalah saat berhadapan dengan Amerika April lalu. Setelah itu juga tidak ada lawan lagi. Bagaimana? Bagaimana Bang Ruli melihatnya? Ya, kita kan tidak begitu tahu tentang mereka, apa mereka uji cobanya dalam 2 minggu sebelum ini kan kita tidak tahu. Tapi kan kita mungkin udah uji coba dengan tim lokal tapi tim internasional begitu kita kan? Kita lebih tahu fokus ke tim nasional kita. Mungkin anak-anak kita Garuda Muda ini pasti akan membuat sejarah. Karena dulu tahun 76 pernah kita hampir selangkah lagi kalah adu penalti lawan Korea Utara. Mungkin ini bisa motivasi untuk Garuda Muda. Main di Paris yang akan jadi tempat Olimpiade nanti. Ini yang bikin motivasi karena kita tahu Garuda Muda kita ini di event-event yang penting ini yang tidak diharapkan bisa buat kejutan. Mudah-mudahan dalam pertandingan nanti
mereka bisa buat kejutan. Sedikit mungkin berbagi cerita, inspirasi, semoga sejarah begitu terulang secara positif tentunya ya. Apa ceritanya pada saat itu pada tahun 76, Mbak Ruli? Ya, karena itu main di Senayan tahun 76, itulah senior-senior kita. Mereka bermain dan sampai adu penalti. Mungkin ini yang memberikan motivasi buat saya. Oke. Itu tahun 76, sampai sekarang udah berapa tahun. Ya, betul. Begitupun kemarin juga kita Piala Asia tidak pernah, anak-anak juga bisa bikin kejutan. SEA Games juga udah lama, walaupun di bawah Coach Indra, kita bisa berkejutan. Mudah-mudahan di ini juga harapan kita bersama ini harapan seperti saya, itu. harapan. Tapi Bang Ruli, dari pengalaman ini seorang pemain, apa bedanya? Rasanya bagaimana kalau kemudian melakukan sebuah pertandingan setelah ada deretan pertandingan yang panjang, sudah bertemu dengan berbagai negara, dengan kemudian sempat absen lama. Adakah bedanya? Adakah pengaruhnya? Kalau sudah lama tidak pasti pengaruh. Kalau kita yang sering bertanding pasti punya rasa percaya diri, semangat. Pengaruh ke kepercayaan dirinya. Nah, itu yang kita harapkan juga dari para pemain kita mungkin. Ada timbul rasa percaya diri karena sudah mengalahkan, walaupun dua hasil terakhir adalah kalah, tapi sudah mengalahkan tim-tim yang besar di fase grup, kemudian Korea Selatan. Bisa jadi modal berharga untuk menuju laga ini dari segi mental, Bung Adiman? Harusnya bisa. Dan itu adalah motivasi yang menarik, motivasi yang penting dalam memompa spirit bermain. Yang juga lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjelaskan kepada para pemain, ini saatnya untuk tiba di Olimpiade. Ini reputasi penting. Ibaratnya ini seperti naik haji untuk seorang atlet. Ini menarik. Ini Olimpiade. Gitu. Dan kalau kita bisa tiba di Olimpiade, kita lolos kali kedua. Tadi saya udah jelaskan. Tetapi lolos sekarang adalah pada era sepak bola modern. Betul. Iya kan? Yang juga menarik, mereka sudah menjadi Olimpian. Ini juga sejarah untuk kontingen Indonesia di medium Olimpiade. Ini cabang bergu pertama yang diloloskan oleh Indonesia untuk bertarung di medium Olimpiade. Baik. Ini wow, ini bagus sekali gitu. Betul. Dan ini adalah motivasi penting untuk bagaimana kita bisa memompa, hey, gini, itu lawan kita. Habiskin, selesaikan mereka. Kalian bisa. Tapi tentu harus bermain tenang, sabar, tidak buru-buru. Ingat, ada extra time. Ingat, ada drama adu penalti. Betul. Kemungkinan yang terbuka. So, mesti sabar, mesti rileks, mesti dengan senyum. Sepanjang 90 menit. Baik, Mbak Ruli tidak pernah bertemu ataupun juga berhadapan dengan Gini, tapi mungkin punya pandangan mengenai bagaimana gaya para pemain ataupun juga tim-tim Afrika ini? Saya selama main belum pernah menghadapi Aljazair. Itu di Piala Kemerdekaan. Kebanyakan tim-tim dari Afrika itu mereka kuat, fisik, strong, ya, terus power, kekuatan. Apalagi kalau mereka punya skill, ini yang mungkin jadi masalah buat kita. Ya, saya kira kalau cuma power sama ini, kita bisa lihat juga waktu kita hadapi Australia, kita masih bisa berbicara. Tapi kalau yang punya skill, ini yang jadi masalah juga buat pemain-pemain kita. Ya, dan apalagi kalau menurut saya, kalau ada beberapa pemain yang mereka bermain di Eropa, ini yang mungkin ada perbedaan. Walaupun juga kita pemain-pemain ada pemain di Eropa. Tapi kan kebanyakan kita banyak yang main di liga lokal begitu ya. Nah, Bang Adiman, apa kemudian yang akan ditawarkan atau ditunjukkan oleh Gini ini? Pemainnya banyak sekali merumput di Eropa, tapi mereka juga punya ciri khas gaya bermain Afrika tersendiri. Perpaduan seperti ini, apa yang akan ditimbulkan oleh Gini? Saya pikir sama seperti kebanyakan tim-tim yang berasal dari kawasan Afrika. Mereka stylish, mereka punya aksi individu yang oke. Dan itu di backup oleh stamina yang strong, fisik yang kuat sekali. Dan ini terbukti bagaimana kemudian mereka menempa skuad mereka ketika mereka berlatih di Spanyol. Sebulan sebelum menghadapi Indonesia. Saya pikir dalam 1-2 hari ini mereka sudah mendarat juga di Prancis, di Paris, bahkan juga di Clairefontaine. Dan Indonesia juga sama. Saya pikir ketika Indonesia, sebagai nama pemain yang beredar di skuad U23 saat ini, sudah pernah berhadapan dengan tim-tim dari kawasan Afrika.
Dan misalnya yang terbaru adalah yang terakhir kita menghadapi Burundi dan kita menang saat itu. Artinya apa? Secara mental kita udah siap. Kita udah siap gitu. Dan inilah sekali lagi saya katakan ini momentum. Momentum ini mesti dimaksimalkan. Kalau kita bisa tiba di Olimpiade, wow ini keren banget ini. Ya kan? Dan ini adalah satu sejarah berikut yang ditorehkan oleh Sintayong. Ini nama yang sekarang sangat beredar luas di Indonesia dan menjadi bintang. Betul. Kalau dia bisa membawa Indonesia, membawa Garuda Muda tiba di Olimpiade lewat partai yang dimainkan di Paris versus Gini, saya pikir Indonesia sejarahnya wow banget. Ini adalah shocking moment juga untuk orang-orang di Indonesia. Baik. Kenapa? Karena sepak bola di Indonesia, tim nasional Indonesia, bro, ini berkibar. Betul, betul. Dan ini kedepannya menjadikan seorang Sintayong adalah sosok pelatih yang akan segera super sibuk. Oke. Ya, ya. Kalau kita lihat memang perjalanan petualangan dari timnas U23 kita di ajang Piala Asia U23 seakan mengembalikan euforia para pecinta timnas. Seakan juga membuat kita sudah beranjak dari level sekedar Asia Tenggara. Sudah waktunya untuk bisa berbicara di kancah Asia. Bagaimana kemudian saat berhadapan dengan tim ataupun juga salah satu tim perwakilan dari Afrika yaitu Gini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Termasuk kami juga kembali lagi untuk bisa mencoba menghubungi Pak Sumarji untuk bisa mendapatkan bagaimana kabar terbaru dari para pemain timnas U23 saat lagi. Untuk bisa mengetahui bagaimana kabar para pemain timnas saat ini, kondisi fisik, psikisnya, dan juga latihan seperti apa yang sudah dijalani. Karena kabarnya hari ini melakoni latihan perdana jam 11 waktu Prancis. Untuk itu kita sudah terhubung dengan manajer timnas yaitu Pak Sumarji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Pak Sumarji. Waalaikumsalam. Saya Mas Ruli. Ruli. Siap. Wah, terima kasih. Ada Bang Ruli, ada Bang Hardiman di sini, Pak Sumarji. Ada Bang Hardi nih. Terima kasih sekali ini. Ya, Pak Sumarji, mungkin kita bisa dapatkan info saat ini ada di kota mana dan kapan tiba di kota ini, Pak Sumarji? Kami di Paris ya, kami di Paris. Kami tiba kemarin siang, terus biasa kegiatan anak-anak ya, sesuai dengan jadwal. Hari ini juga tadi kita sudah mulai latihan perdana jam 11. Alhamdulillah kondisi anak-anak juga kondisinya sangat baik ya, sangat baik sekali. Sambil menyelesaikan terapi para pemain yang masih ada beberapa yang cedera ringan. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini supaya anak-anak semuanya bisa bisa bugar semuanya. Baik, kita harapkan seperti itu Pak Sumarji. Mungkin bisa diinfokan siapa pemain yang tingkat kebugarannya masih belum 100% dan juga masih harus menjalani terapi saat ini. Ya ada beberapa pemain yang saat sekarang ini kita lakukan terapi rutin ya. Ringan kok, insya Allah ringan. Mudah-mudahan besok sudah bisa sudah normal lah. Baik, Pak, ini kita juga menunggu ada nggak kemudian kabar baik untuk para pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, kemudian seperti Elkan Bagot, apakah dilepas oleh Iswiktan, kemudian Dewangga kabarnya juga sudah perjalanan ya Pak ya, dan Justin Hubner ini Pak, apakah kemudian dilepas oleh Cerezo Osaka? Yang saat sekarang ini kami koordinasi, kami berkirim surat dan intens berbicara dengan klubnya Justin dan juga Elkan. Tetapi sampai dengan hari ini, jam ini kita belum mendapatkan informasi dan kabar baik. Maka tadi pagi kita sudah meeting dengan Coach Sin. Jadi ini malam ini Dewangga sudah langsung kita terbangkan dari Jakarta. Insya Allah kalau sesuai jadwal besok jam 8 waktu sini sudah nyampe. Baik, Pak, kalau belum ada respon hingga saat ini dari dua tim tersebut, timnya Elkan Bagot dan timnya Justin Hubner, adakah upaya-upaya lobby-lobby tertentu Pak yang akan dilakukan Pak?
Dari timnya Pak Ketua Umum sudah melakukan upaya-upaya ya. Kita tunggu saja, kita tunggu kan juga semua kembali kepada klub ya, klubnya masing-masing apakah mau melepas apa tidak gitu. Di samping itu juga kalau anaknya sendiri sih prinsipnya bisa ya, tetapi kembali lagi klubnya sampai saat sekarang ini belum melepas gitu. Seperti itu sih kondisi terakhir. Baik Pak Sumarji. Bukan cuma saya yang penasaran Pak Sumarji terhadap kondisi timnas, Bang Hardiman juga ternyata Pak Sumarji. Silakan Pak Hardiman. Pak Marji, saya mau nanya, kapan tim kita bergerak ke Clairefontaine, Pak? Gimana? Kapan tim kita bergerak ke Clairefontaine, ke lokasi pertandingan? Jadi begini, hari ini sampai besok kita latihan di sini ya. Di Paris. Terus tanggal 8 siang kita bergerak ke sana. Berarti Rabu siang ya Pak, baru berangkat menuju sana ya Pak? Ya. Suhu ada pengaruh nggak Pak untuk anak-anak Pak? Suhu di Prancis? Suhu? Ya, suhu saat sekarang ini antara 9 sampai 10 lah derajat. Ya Pak, ini bagaimana? Tapi cuaca juga panas. Ya. Ada matahari sehingga tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau kemarin kami datang karena mataharinya nggak ada, dingin banget gitu. Tapi begitu ada matahari ya lumayan lah. Ya ini Pak Sumarji, apa pendapat dari para pemain ketika mengetahui bahwa laga ini akan digelar tertutup, nggak ada supporter Indonesia yang bisa datang ke tempat pertandingan, nggak ada yel-yel ataupun juga seruan semangat dari para supporter Pak? Ya kalau anak-anak sih ada atau tidak. Karena ini adalah pertandingan yang sangat penting sekali dan kita sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa pertandingan playoff ini tidak akan ada supporter yang akan datang. Kita semua sudah menyiapkan mental dan hati kita untuk tetap semangat gitu. Ada tidak ada tetap semangat karena kita kepengin ya betul-betul playoff ini memang jujur kembali lagi nih. Playoff ini betul-betul kami berusaha mengembalikan mental para pemain. Jadi ya ada tidak ada sudah kita semua sepakat semangat untuk tetap berjuang mati-matian itu. Baik, ini menarik juga kalau melihat bagaimana persiapan tim. Tapi ada pemain yang nggak dilepas oleh klubnya. Bang Ruli mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Ya, kita juga mengetahui bahwa pemain-pemain ini kan semua bermain di klub. Dan klub ini kan klub-klub profesional. Dan klub profesional kan ini semua di bawah FIFA. Dan ini kan ada agenda, ini kan bukan termasuk agenda FIFA. Betul. Jadi ini yang mungkin klub-klub tidak melepaskan. Sebuah kerugian mungkinnya bagi kita ya, tapi bagaimana lagi begitu kan Bung Hardiman ya? Iya, dan sejauh ini memang ada usaha-usaha lobby yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Erick Thohir, dan sejauh ini berhasil. Misalnya bagaimana seorang Jasir Hubner bisa join dengan tim. Misalnya bagaimana ketika Nathan kembali dari 3 partai di Qatar, lalu ditarik oleh klubnya Heerenveen di Belanda, kemudian lewat sebuah lobby kembali join dengan tim. Ini menarik. Tetapi apapun, bahwa ini bukan sebuah turnamen yang berada di bawah bendera FIFA, ini adalah sebuah turnamen yang bergengsi. Itu sebabnya lobby ini penting juga. Untuk meyakinkan bagaimana mereka punya peran yang sangat sentral untuk sebuah tim yang namanya Indonesia. Baik, nah ini Pak Sumarji juga mungkin bisa berbagi cerita dengan kita. Apa yang disampaikan oleh pelatih Sinteyong mungkin pada saat rapat terakhir tadi Pak Sumarji kepada para pemain agar para pemain ini fokus menghadapi partai Kamis mendatang dan juga melupakan kekalahan yang sebelumnya diderita pada saat Piala Asia U23, Pak Sumarji. Ya tadi habis latihan juga disampaikan ke para pemain bahwa kita datang ke sini ini juga akibat dari kita tidak bisa menang melawan Irak, sehingga ya mau tidak mau gini kemauan kita ya harus betul-betul anak-anak sudah harus melupakan kekalahan kemarin dan kita harus bisa menumbuhkan semangat kita. Jangan sampai kita datang ke sini itu tidak satu tujuan kepengen menang. Maka tadi disampaikan kita datang ke sini
sama-sama kepingin menang dan kita kepingin lolos, seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak Sumarji, ini kan ada legenda-legenda kita, ada Bang Ruli Nere, kemudian juga ada pengamat kita Bang Hardiman, mungkin ada pesan juga untuk para pemain, mungkin bisa disampaikan melalui Pak Sumarji, Bang Ruli Nere. Terakhir, singkat saja mungkin. Izin Pak Manajer, bermainlah dengan spirit yang tinggi. Waktu kita di Piala Asia bisa mengalahkan tim-tim tangguh, membuat kesalahan itu sedikit mungkin, dan peluang-peluang yang ada dimaksimalkan. Percaya Garuda Muda bisa terbang tinggi. Mantap. Bang Hardiman juga mungkin Bang Hardiman. Terima kasih. Pak Marji, ini Garuda Muda. Segera spirit anak-anak, pompa mereka untuk bisa tiba di Paris. Di Olimpiade, Pak. Ini sejarah. Sejarah lagi dan sejarah besar. Come on, Pak. Come on, Garuda Muda. Ya, Pak Sumarji, yang pasti kami di sini Pak Sumarji akan terus memberikan dukungan dan doa, kawal terus pokoknya perjuangan Timnas U23 seperti yang dikatakan tadi oleh Bang Ruli Nere dan juga Bang Hardiman Koto. Semangat semuanya untuk para pemain, Pak Sumarji, jajaran pelatih dan juga tim ofisial yang ada di sana. Ya. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbagi informasi kepada kami. Saya note, nanti saya sampaikan ke para pemain pesannya, insya Allah. Baik. Kita sama-sama berjuang di sini. Baik, terima kasih sekali Pak Sumarji. Selamat malam waktu Indonesia, selamat bertugas kembali Pak Sumarji. Bang Hardiman terima kasih, Bang Ruli terima kasih. Kita sudah dapatkan tadi informasi dari Pak Sumarji bagaimana kondisi para pemain kita. Semuanya fisik sedang dalam perbaikan. Walaupun suhu 9 derajat ya. Itu dia. Kemudian juga mental mereka, psikis mereka juga dalam upaya untuk bangkit. Kita harapkan hasilnya positif nanti. Bang Hardiman terima kasih, Bang Ruli terima kasih. Kita kembali ke Ken Ane.